Dunia semakin modern Bapak Ibu ya. Teknologi semakin maju, internet semakin tidak terbendung. Umat Islam dimanapun sekarang ini hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi, beriringan dengan kemajuan internet. Kalau umat Islam kehilangan pegangannya, maka akan tergerus oleh kemodernan zaman, oleh kemajuan zaman. Apanya yang tergerus? Akhlaknya yang tergerus, adabnya yang tergerus, keimanannya tergerus, ketakwaannya tergerus, keadilannya tergerus, kejujurannya tergerus, ghaddul basornya tergerus. Kalau umat Islam kehilangan pegangannya, yaitu Quran dan Sunnah, pasti akan terseret arus oleh kemodernan zaman, akan rusak dan merusak. Ingat, kalau sampai kita kehilangan pegangan, dipastikan kita akan terseret oleh kemodernan, kemajuan zaman. Kalau sudah terbawa arus begitu, kita pasti akan rusak dan juga merusak. Karena sekarang ini dosa kemaksiatan dianggap biasa. Banyak orang yang ngaku Islam tetapi tidak lagi takut dosa, melakukan pergaulan bebas lewat dunia maya, mendekati zina lewat dunia maya, pinjaman online, riba, dunia maya, aplikasi di dunia maya. Perselingkuhan dimulai dari dunia maya. Menjatuhkan kehormatan sesama muslim ada di dunia maya juga. Semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk kemungkaran, kebatilan sudah lengkap semuanya ada di dunia maya. Ini kalau kita ikut-ikutan, umumnya orang akan tergelincir kita dari jalan Allah. Diingat lagi itu Al-An'am 116. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya dah. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, artinya apa yang Allah haramkan mereka katakan halal, apa yang Allah katakan dosa mereka katakan biasa, apa yang Allah halalkan mereka katakan haram, apa yang Allah perintahkan malah ditinggal, apa yang Allah dan Rasul larang malah dilakukan. Kalau kita ikut-ikut umumnya orang, ketetapan Allah berlaku. Yudilluka an sabilillah. Keumuman orang itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah, akan menggelincirkanmu dari jalan Allah. Itu ketetapan Allah. Iyattabi'una illaddan. Karena keumuman orang itu hanya berdasar don, perkiraan. Menurutku baik,
Nah, itu perkiraan. Apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan tidak boleh menurutku, menurutnya, itu tidak boleh. Orang Islam, orang yang beriman itu apapun yang diucapkan dan dilakukan itu harus menurut Allah, menurut Rasulullah. Kalau menurutku itu dzon, menurutnya itu juga dzon. Tapi kalau menurut Allah dan Rasul itulah al-haq, itulah kebenaran mutlak, absolut, tidak bisa ditawar lagi. Nah, kalau kita ikuti kebanyakan manusia, kebanyakan orang, umumnya orang tersesat dari jalan Allah kita. Wa inhum illa yakhrusun. Dzon itu perbuatan dusta, dosa, mengada-ngada dzon itu. Sudah yang kita ikuti hanya dzon, ternyata dzon itu hanya perbuatan dusta terhadap Allah. Aturan Allah dan Rasulnya dicampakkan. Hawa nafsu keinginannya dituruti. Menjadi budak hawa nafsu kalau kita itu ikut keinginan orang, ikut kepentingan orang, bisa jadi budak hawa nafsu. Maka hati-hati, pegang teguh. Allah sudah turunkan Quran, utus Rasulnya. Quran itu dan sunnah Rasul sebagai pegangan teguh bagi kita menjalani hidup yang hanya satu kali ini. Maka di Al-Imran 103 itu kan ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. I'tisam bihablillah, pegang kuat-kuat tali agama Allah. Ibaratnya Quran dan sunnah, dua hal yang diwariskan Rasulullah, itu menjadi pegangan yang sangat kuat. Ibarat kata orang akan menyeberang sungai misalkan, talinya harus kuat. Meski tali sudah kuat, kalau orang yang berpegangan, pegangannya tidak kuat, maka jatuh dia. Sekalipun pegangannya erat, tapi talinya tidak kuat, maka juga akan jatuh. Quran dan sunnah ini pegangan yang sangat kuat. Tergantung sekuat apa kita menggenggamnya. Talinya sudah sangat kuat. Quran dan sunnah itu sudah sangat kuat. Wong itu dari Allah dan Rasulullah, sudah pasti sangat kuat. Tapi kalau kita genggam tali itu tidak erat, tidak kuat, maka tergelincir kita, jatuh kita. Tidak akan sampai ke tujuan, yaitu mardotillah, keridhaan Allah. Kalau tali yang kita pegang selain Quran dan sunnah, sekalipun tangan kita menggenggam erat sekali, pasti akan runtuh juga, akan jatuh juga, karena talinya tidak kuat. Nah, di dunia modern ini, kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu, pegangan kita jadi lemah. Talinya tetap kuat. Sampai hari kiamat tali ini tetap kuat. Quran sunnah ini tetap kuat. Hanya itu yang ditinggalkan Nabi. Tapi di dunia modern ini, kalau kita tidak hati-hati, banyak umat Islam yang sudah renggang,
pegangannya terhadap tali yang sangat kuat ini. Maka banyak yang tergelincir, banyak yang jatuh, tergelincir dari jalan Allah. Nah, kalau kita tidak hati-hati, lepas juga pegangan kita. Begitu lepas, ya sudah, maka akan rusak dan merusak. Dan lepasnya ini tidak langsung seketika, tapi perlahan. Pinternya setan itu. Kita tidak langsung melepaskan seketika. Satu waktu itu enggak, tapi perlahan. Kalau kita langsung diajak miras, mabuk, tentu kita menolak. Diajak judi, menolak kita. Sogok suap, menolak gitu. Tapi setan itu nggak kehabisan akal, nggak kehabisan cara. Maka perlahan, pelan namun pasti akan menggelincirkan kita, biar kita lepas pegangan dari tali yang sangat kuat, yaitu Quran dan Sunnah, dengan cara menggoda kita terkait hal-hal yang mubah. Karena biasanya orang Islam itu terhadap hal yang mubah itu sudah tidak ingat dosa. Wong mubah. Maka melalui media sosial. Media sosial itu mubah, tapi tanpa sadar kita menghabiskan waktu di media sosial. Ketika bermedia sosial, jujur saja Bapak Ibu, masih ingatkah kita firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr? Masih ingat gak ketika kita bermedia sosial, firman Allah itu kita masih ingat tidak? Jujur saja, blas gitulah. Nggak mungkin ingat, blas sudah. Apalagi medsosnya isinya sesuai hawa nafsu. Mana mungkin kita ingat wal asri innal insana lafi khusr. Kalau kita ingat, pasti kita tinggalkan medsos itu. Nah, saat kita bermedsos, apapun yang kita lihat, biasanya kita sudah tidak ingat firman Allah itu, wal asri innal insana lafi khusr. Saat ngegame online lewat media sosial itu bisa berjam-jam, bahkan sehari semalam itu. Ketika ngegame online, apa ingat wal asri innal insana lafi khusr? Belas nggak akan ingat. Itu sebetulnya kadang malaikat membisikkan, kamu menyia-nyiakan waktumu dengan ngegame online ini. Setan yo masuk, alah rapopo, wong iki mubah, ini tidak dosa kok, ndak apa-apa. Malaikat masih, iya, meskipun mubah, tapi kamu akan jadi manusia rugi, habis waktumu hanya untuk hal yang remeh-temeh di media sosial. Ayo segera tinggalkan. Diatur waktunya untuk bermedsos. Gunakan medsos untuk menebar kebaikan, kemaslahatan. Setane ya bisiki lagi, ora apa-apa, kowe kan ya butuh hiburan. Kamu butuh hiburan. Apa kuat kamu ngaji terus? Masa kamu mau baca Quran terus? Kan tidak kuat. Boleh ngegame itu ya boleh, wong butuh hiburan. Kalau sudah seperti ini ya sudah, bisikan malaikat diabaikan. Semalam suntuk,
dengar adzan, muadzin lo manggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau mau bahagia, sukses, untung dunia akhirat, ayo dirikan sholat. Dengar adzan tetap tidak peduli karena asik bermedia sosial. Muadzin itu kan tidak nyeru, ayo bermain media sosial, ayo menuju kemenangan. Muadzin itu tidak menyeru begitu. Tapi ayo sholat, ayo menuju kebahagiaan abadi, keuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat, ketenangan, ketentraman batin dunia dan akhirat. Itu dengan sholat. Lah hati-hati Bapak Ibu ya. Karena kita lihat sekarang itu banyak sekali kemaksiatan di media sosial. Bahkan tidak sedikit perempuan-perempuan, wanita-wanita yang ngaku beragama Islam sudah merendahkan dirinya sendiri, padahal Allah berikan kemuliaan pada segenap muslimah. Ditutup tubuhnya dari atas sampai bawah oleh Allah. Tapi sekarang ini banyak wanita yang ngaku beragama Islam tidak mau mendapatkan kemuliaan dari Allah. Merendahkan dirinya sendiri, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Dengan apa? Tabarruj di dunia maya. Berpakaian tetapi seperti telanjang. Lenggak-lenggok, joget-joget dak karuan. Ya. Sudah murah sekali harganya. Hina sekali, rendah sekali di hadapan Allah. Bahkan lebih rendah dari binatang. Karo kebo cek mulia kebo, sama ketek cek mulia ketek. Padahal ancaman dari Nabi itu jelas sekali. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Nabi kita bersabda, ada dua golongan ahli neraka yang aku, yaitu Nabi, belum pernah melihatnya. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyaq ka'adnabil baqar. Ada satu kaum yang dia pegang cambuk seperti ekor sapi. Pegang pecut, pegang cambuk seperti ekor sapi. Yadribu nabihan nas. Dengan cambuk yang ada di tangannya, dia gunakan untuk menindas manusia. Dia gunakan untuk memukuli manusia. Lah, dalam konteks modern, cambuk ini berarti kewenangan, kekuasaan. Ada sementara orang punya kekuasaan, tapi dengan kekuasaan itu mereka menindas orang lain. Dengan kewenangan yang ada pada mereka itu, mereka gunakan untuk menzalimi orang lain, untuk menindas orang lain. Ini golongan pertama dari manusia yang suka menindas dengan kewenangannya. Majikan menindas bawahannya. Jangan dikira hanya penguasa, bisa kita majikan menindas bawahan, menindas karyawan. Itu termasuk
golongan pertama ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang berpakaian tetapi ariyah, seperti telanjang. Auratnya, tubuhnya ketoke ditutup dengan pakaian. Bahkan juga menggunakan kudung. Tapi lekuk tubuhnya kelihatan semuanya. Pakaian yang sangat ketat, pakaian yang menampilkan lekuk tubuhnya. Mumilatun ma'ilatun, berlenggak-lenggok. Kalau dulu hanya di dunia nyata. Sekarang ini di dunia maya pun banyak wanita-wanita ngaku beragama Islam tanpa malu-malu lagi, tanpa takut dosa lagi, ya, mengumbar auratnya, berlenggak-lenggok, joget-joget dak karuan di dunia maya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepalanya seperti punuk onta yang miring. Jadi kalau pakai jilbab itu bendole sini, sini. Ya. Punuk onta, seperti punuk onta, bendol itu mengantek dhuwur banget, gitu nah. Itu tabarruj namanya. Berpakaian seperti telanjang itu tabarruj. Berlenggak-lenggok itu tabarruj. Kepalanya seperti punuk unta yang miring itu tabarruj. La yadkhulnal jannah. Kata Nabi, wanita-wanita yang seperti itu tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Jangankan masuk surga, mencium harum wanginya surga saja tidak diizinkan oleh Allah. Padahal wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Harum wanginya surga itu Bapak Ibu, itu sudah tercium jarak perjalanan sekian-sekian. Artinya jarak perjalanan yang sangat panjang, jarak yang sangat-sangat jauh, itu wanginya surga sudah tercium. Tetapi wanita-wanita yang tabarruj tidak akan pernah bisa mencium wangi harumnya surga. Apalagi kok masuk surga. Dikatakan oleh Nabi, la yadkhulnal jannah. Tidak akan masuk surga. Ini yang disampaikan sabda Rasulullah, bukan ngarang. Sekarang kalau ibu-ibu sudah membaca, mendengarkan, paham sabda dari Rasulullah ini, kalau ternyata masih ngeyel, masih nekat, lah terus nasihat siapa lagi yang akan ibu-ibu ikuti? Wong nasihat dari Rasulullah saja tidak digubris. Hanya demi kepuasan hawa nafsu dunia tetap bertabarruj. Tidak mau mendengarkan nasihat kebenaran dari ayat-ayat Quran maupun sabda-sabda Nabi. Kalau Quran saja ditolak, Rasulullah saja juga ditolak, lah apalagi nasihat yang keluar dari mulut kita-kita ini. Ya tambah gak ngefek gitu loh. Wong ayat saja ditolak, hadis Nabi juga ditolak, ancaman neraka dari Allah dan Rasul juga tidak ditakuti. Apalagi nasihat itu hanya keluar dari lisan kita. Ini sabda Nabi, hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2192.
nomor hadis 52. Renungkan sabda Rasulullah ini. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Riba, pinjol, judol. Yang bisa membendung biar kita tidak terlibat pinjol dan judol, itu ya kita sendiri. Tidak mungkin ya Allah jauhkan hamba dari pinjol, sesok transaksi pinjol. Sekalipun kita terus berdoa, tapi kalau kita tidak ada azam untuk berubah, sisi dalam kita tidak mau merubah, Allah juga tidak akan rubah keadaan kita. Berapa banyak orang ngaku Islam yang terlibat pinjol. Pinjol itu riba, sangat keji, dosanya sangat besar. Tapi banyak orang Islam tidak takut lagi dengan dosa yang sangat besar. Yang penting oleh duit, yang penting dapat uang. Padahal ancamannya jadi musuh Allah dan Rasulullah. Ancamannya jadi penghuni neraka jahanam. Itu semua tidak dipedulikan. Di saat aplikasi pinjol itu masih terus berkeliaran, tidak dihentikan, tidak ditutup oleh negara, maka yang bisa menghentikan kita tidak terlibat pinjol ya diri kita sendiri. Maka ayat ku anfusakum wa ahlikum naro itu kita menjaga diri dan keluarga kita ya termasuk dari pinjol-pinjol itu. Karena pinjol itu membawa ke neraka. Pinjol itu perbuatan yang pasti menyeret kita ke neraka. Na'udzubillah. Karena di situ riba. Ini yang membuat ketetapan itu Allah terkait riba. Coba Al-Baqarah itu ayat-ayat tentang riba sekali lagi kita 275 sampai 279 itu. Surat Al-Baqarah ayat 200. Sebentar, kita ulangi lagi biar yang sudah lupa atau pura-pura lupa biar ingat. Yang masih ingat biar semakin mendalam pelajarannya, ibrahnya biar semakin mendalam. Mari 275 sampai 279. Al-Baqarah 275 sampai 279. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Coba satu ayat, ayat demi ayat saja. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, yakni sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi, yakni mengambil riba,
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, kapokku kapan? Ini ketetapan Allah Bapak Ibu. Kita jangan main-main dengan ketetapan Allah. Jangan kita anggap remeh-temeh ketetapan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan, pasti berlaku. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak datangnya ketetapan Allah. Di ayat ini Allah memberikan ketetapannya. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba, terlibat dalam transaksi ribawi. Nah, apakah itu yang memakan riba, atau yang memberi riba, atau yang mencatat riba, atau yang menjadi saksi riba? Semuanya la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton minal mas. Hidupnya tidak tenang, hatinya tidak tenang, tidak bisa berdiri tenang. Berdirinya seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila itu. Maksudnya semua orang yang terlibat riba itu sejak di dunia saja sudah tidak tentram, sudah tidak tenang. Yang hutang riba dioyak-oyak, ditagih, delian. Bahkan tidur di rumahnya sendiri pun tidak berani. Karena setiap hari di depan rumahnya sudah ada puluhan orang yang siap menagih dengan cacian, makian, dengan cara kasar. Yang uangnya dihutang, yang pemberi hutang riba itu juga tidak tenang. Wayahe bayar kok ra iso dihubungi. Wayahe ngangsur kok ndak ada orangnya. Takut kalau uangnya tidak kembali. Semuanya hidupnya tidak tenang. Ibarat kata jalan itu sempoyongan, karena hati tidak tenang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini riba. Dan biasanya pelaku-pelaku yang terlibat dalam transaksi ribawi untuk kesenangan duniawi, akhirnya mereka akan menganggap riba itu halal, seperti kehalalan jual beli. Lah gimana lagi kalau saya tidak riba? Wong pekerjaan saya ini, saya bisa makan ya dari hasil riba. Kalau saya tinggalkan riba, apa iya kamu mau memberi makan saya? Lah itu kan bisikan setan. Seolah-olah riba itu harus dimaklumi. Karena kalau tinggalkan riba tidak bisa makan, tidak bisa nyekolahkan anak-anak, tidak bisa punya tempat tinggal, tidak bisa punya sandang, papan, pangan. Saya itu sebetulnya mau untuk tinggalkan riba, tapi kalau saya tinggalkan riba, kamu yang nanggung makan saya dan keluarga, kamu yang nanggung sekolah anak-anak saya. Orang mau ngomong tok. Itu setan masuk. Supaya apa? Supaya kita tidak punya azam yang kuat hijrah dari riba. Sehingga akhirnya kalau kita masih nuruti hawa nafsu, kalah. Oh ya wis lah, riba itu ya halal lah. Witekno nek ramangan ya mati yo. Itulah. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah.
Dulu ketika kita belum ngaji, belum tadabbur Quran, belum tadabbur sunnah, mungkin kita belum tahu kalau riba itu haram. Kalau pinjol itu haram. Bukan hanya haram, bahaya haram. Nah, begitu setelah kita tahu keharaman riba, keharaman pinjol, kemudian kita lakukan fantaha, berhenti total, hijrah total dari riba, falahu masalaf. Maka baginya apa yang sudah berlalu sebelum dia tahu tentang keharaman riba. Wes bacot makan riba, sudah bacot dapat keuntungan dari riba, ya sudah. Uang dulu belum tahu, tidak perlu dikembalikan. Wa amruhu ilallah, urusannya terserah Allah. Diampuni atau tidak terserah Allah. Tapi kalau kita bertobat, berhenti total, mohon ampun kepada Allah, ikuti perbuatan riba dengan beramal soleh sebanyak mungkin, Allah pasti mengampuni. Nah, ini ayat berikutnya ini hati-hati. Waman ada. Siapa yang sudah berhenti, kemudian dia mendapatkan kesulitan dalam ujian kehidupan ini, orang yang hijrah, memutuskan hijrah dari riba itu, Bapak Ibu, pasti akan diuji oleh Allah. Karena hijrah dari riba itu keimanan. Orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Begitu dia hijrah dari riba, kok diuji kesulitan oleh Allah. Tidak tahan, tidak sabar. Dia kembali lagi melakukan riba, ngeyel lagi, terlibat transaksi riba lagi, ya sudah. Faulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Hidup di dunia hanya sebentar, nikmatnya riba juga tidak seberapa. Begitu mati, su'ul khotimah, seret ke neraka jahanam, dibakar, disiksa di situ selama-lamanya. Lah sekarang riba tidak hanya di dunia nyata, bahkan sekarang di dunia maya melalui pinjol itu, aplikasi pinjol, prosesnya cepat. Maka Bapak Ibu warga MTA dan simpatisan, cek anak-anak kita, ya. Karena kita itu tidak mudeng hal-hal yang seperti itu. Anak-anak ini lebih canggih dalam internet, dalam dunia maya. Cek anak cucu kita yang sudah punya KTP, dicek apakah terlibat pinjol atau tidak. Ini banyak, ya, kejadian pengalaman karena bapak ibunya qadarullah dibatasi oleh Allah. Anaknya ingin tampil gaya, ngomong ke bapak ibunya kalau sudah bekerja bisa beli ini itu dan lain sebagainya. Ternyata hasil dari pinjol. Bapak ibunya yang diuyak-uyak, ditagih, dimaki, dicaci, diancam, ini itu dan lain sebagainya. Padahal bapak ibunya tidak pirsa apapun kelakuan anaknya terkait pinjol, bapak ibunya tidak pirsa. Tapi yang diteror bapak ibu. Maka pinjol itu disebut oleh Allah, riba itu fahsya, keji, sangat keji. Kenapa? Karena madorotnya tidak hanya menimpa pelakunya saja, tapi juga menimpa orang lain. Orang tua yang sudah lanjut usia, HP saja tidak punya, apa meneh kon mudeng internet,
tidak tahu apa itu pinjol, tapi anaknya berulah dengan pinjol, bapak ibunya yang terkena madorot pinjol. Dicaci, dimaki, dibentak-bentak, dipisu-pisui, diancam, diteror. Maka oleh Allah disebut fahsya riba itu sangat keji. Karena dampaknya tidak hanya menimpa pelaku saja, tapi juga meluas menimpa orang lain. Maka pantas sekali riba itu ashabun nar, jadi penghuni-penghuni neraka. Sangat pantas sekali. Hidup tidak lama saja kok riba, pinjol. Kita juga tidak tahu sampai berapa usia kita. Bisa jadi nanti duhur, habis duhur mati, atau sebelum duhur mati, atau 10 menit lagi mati. Mungkin tidak itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya tak? Ini ketetapan Allah. Siapapun tidak bisa menolak. Perlu kita sampaikan. Riba dunia maya sekarang lebih masif. Maka cek anak dan keluarga kita. Adakah yang terlibat riba melalui pinjol itu? Nenek rasa diurusi. Itu bukan karena belum tahu, tapi ngeyel itu, dablek, nekat. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Terus ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Terus diartikan, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ya. Yamhaqullahu riba. Usaha manusia yang terlibat riba mau mempertahankan kekayaan dari riba sekuat apapun usaha mereka. Mempertahankan kekayaan dari riba itu, ketetapan Allah akan terus berlaku. Yamhaqullahu riba. Allah akan terus menerus senantiasa menghancurkan hasil dari riba. Kalau tidak tobat, sesudah tahu keharaman riba dari Allah dan Rasulullah, ketahuilah hasil yang kita dapat dari riba pasti akan dihancurkan oleh Allah. Yamhaqu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidut tajaddud wal istimrar. Mengandung makna kontinuitas, terus menerus, berkesinambungan. Artinya Allah akan secara terus menerus tanpa pernah berhenti akan menghancurkan hasil dari riba. Bahkan termasuk dulu yang didapat dari non riba kemudian bercampur dengan riba, semuanya akan hancur lebur. Baik yang didapat dari riba maupun yang dulunya didapat dari yang tidak riba, ini bercampur, tidak bertobat, hancur lebur semuanya. Dan Allah akan menyuburkan sedekah. Dilipat gandakan oleh Allah keberkahannya. Riba dihancurkan total oleh Allah. Sedekah akan disuburkan oleh Allah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyintai orang yang selalu berbuat kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi riba itu ternyata perbuatan kafir, perbuatan dosa terus menerus.
Di sini Allah tidak sebut kafir atau athim, tidak. Tapi kafar dan athim, dua-duanya bentuknya sighah mubalaghah, superlatif, sangat gitu. Kalau kafar itu orang yang banyak berbuat kekufuran. Tidak hanya sekali, dua kali. Kalau kadzab itu pembohong besar. Kalau kafar orang yang banyak berbuat kekufuran. Athim orang yang banyak berbuat dosa. Kalau athim ya satu kali dosa, mungkin dua kali. Tapi kalau athim terus menerus berbuat dosa tanpa mau bertobat, itu athim. Orang seperti itu tidak akan pernah dicintai oleh Allah. Sing ngeyel riba tidak akan pernah mendapatkan cintanya dari Allah. Bukan cinta yang didapat dari Allah, tapi nanti di ayat berikutnya malah dinyatakan oleh Allah menjadi musuh Allah dan Rasul. Tabuh genderang perang melawan Allah dan Rasul. Sing ngeyel-ngeyel riba itu kan gitu. Terus Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pilih iman atau pilih riba. Allah berikan pilihan, silahkan dipilih. Kalau pilih iman, buktikan imanmu dengan apa? Amal soleh. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Salah satu bentuk amal soleh, tinggalkan riba. Berhenti total dari riba. Baik pemberi riba maupun pemakan riba maupun pencatat riba maupun saksi transaksi riba. Berhenti total. Karena itu bukti amal soleh. Bukti keimanan harus dengan amal soleh. Salah satunya berhenti total dari riba. Kemudian dirikan sholat secara istiqomah. Sholat yang tanha anil fasya wal mungkar. Orang Islam yang sholatnya benar pasti jauh dari riba. Karena riba itu fasya. Sedangkan salah satu fungsi dari sholat yang benar tanha anil fasya, mencegah pelaku sholat dari berbuat keji. Pornografi, porno aksi itu fasya, riba itu fasya. Maka kita orang Islam sudah sholat kok masih riba, bermasalah nanti di hadapan Allah. Jangan-jangan termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan-jangan kita termasuk sahi, lalai terhadap fungsi sholat. Sholat hanya dilakukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi fungsi dibalik sholat yang kita kerjakan dari takbiratul ihram sampai salam ternyata tidak berfungsi. Wong buktinya kita masih riba kok. Ternyata sholat kita belum bisa mencegah kita dari riba, dari pornografi, dari porno aksi, dari kemungkaran. Menyebar berita bohong itu kemungkaran. Ghibah itu kemungkaran. Maka dirikan sholat, berhenti total dari riba sebagai tanda bukti keimanan kita. Sesudah itu dirikan sholat yang tanha anil fasya wal mungkar sebagai tanda bukti keimanan kita. Kalau kita bisa lakukan ini, dijanjikan oleh Allah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi Allah
dan mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Hatinya akan tentram, hatinya akan tenang. Jauh dari riba itu ternyata menentramkan hati, menenangkan hati. Dekat dengan riba ternyata bikin hati gelisah, hati kacau balau ndak karuan, penuh rasa takut, penuh rasa khawatir, penuh rasa gelisah. Tinggal dipilih, pilih iman atau pilih riba, ya kan itu. Terus Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Meski Allah itu memberikan pilihan pada kita, tapi Allah itu maha kasih sayang pada hambanya yang telah ngaku beriman. Maka di ayat ini Allah tunjukkan cara pilih yang benar, mana yang harus dipilih. Maka Allah seru ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang telah ngaku beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Salah satunya dengan cara wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba yang belum kamu pungut. Maksudnya, setelah kita tahu keharaman riba, ada orang lain yang hutang ke kita, dari bunganya itu masih ada keuntungan yang sangat besar. Tinggalkan, jangan pungut bunganya, minta saja pokoknya. Itu bentuk tobat kita kepada Allah. Jangan diambil lagi bunganya, minta saja pokoknya. Meski bunganya yang masih tersisa itu masih sangat besar keuntungannya, tapi jangan kamu lakukan jika kamu itu betul-betul beriman kepada Allah. Kalau kamu tetap ngambil bunganya, berarti ngeyel riba kamu. Kalau ngeyel riba, ya siap-siap menjadi ashabun nar. Kalau tetap mengambil bunga yang sisa itu, padahal sudah tahu keharaman riba. Ayat berikutnya, apa ancaman dari Allah? Ayo. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yakni tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sing ngeyel riba, yang ngeyel ngambil bunga sesudah tahu keharaman riba dari Allah dan Rasul-Nya, akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih. Umumkan perang. Pelaku-pelaku riba sing ngeyel, umumkan perang. Lawan perangnya Allah dan Rasul-Nya. Kira-kira menang ora? Hancur total, binasa sudah. Nah, Fir'aun saja dengan kekuatan dahsyat begitu aja binasa melawan Allah. Apalagi kita, engkri-engkrian kaya ngene. Kekuatan tidak punya, kesehatan tidak prima, jik ngeyel riba. Apa mau menantang Allah dan Rasul? Apa mau berperang melawan Allah dan Rasul? Fir'aun yang punya kekuatan besar seperti itu saja binasa, jadi mayat yang mengambang. Tentu yang kita pilih bukan fa'ilam taf'alunya. Yang harus kita pilih wa intubtum, itu tobat. Jika kamu bertobat, berhenti total dari riba,
falakum ru'usu amwalikum. Maka bagimu hanya pokok hartamu saja. Jangan ambil bunganya lagi. Hanya pokok hartamu. Misal minjami 1 juta. Padahal sebelumnya ada perjanjian, nanti yang mengembalikan 2 juta loh, ada keuntungan 1 juta itu. Begitu hari ini ngaji ke sini, oh tahu keharaman riba. Eman-eman ini 1 juta ini. Ya dah. Akhirnya tetap ngambil bunganya lagi. Ya sudah, ashabun nar. Perang melawan Allah dan Rasul. Nah, kalau kita mau bertobat, ya kita ambil yang 1 juta, pokok harta kita saja sudah. La tadlimun wa la tudlamun. Ketetapan Allah ini Allah turunkan biar kalian itu tidak saling mendolimi satu dengan yang lain, dan biar tidak ada yang didolimi. Biar kamu tidak mendolimi, dan biar orang lain juga tidak didolimi. Kamu sendiri juga tidak terdolimi. Pokok hartamu tetap wajib dia kembalikan, bunganya wajib kamu tinggalkan. Kamu tidak didolimi karena pokok hartamu dikembalikan, diwajibkan oleh Allah untuk dikembalikan. Kamu tidak mendolimi dia dengan tidak mengambil lagi bunga darinya. Indah sekali toh aturan Islam, saling ta'awun. Lah ini Bapak dan Ibu, sekarang riba melalui dunia maya, pinjol, dah pokoknya kita sebut terus. Wis utange pinjol buat judol. Wis komplit kuwi. Model-model akhirnya. Dunia akhirat model-model. Dia hutang pinjol untuk judi online. Dia hutang pinjol untuk miras. Dia hutang pinjol untuk berzina. Wis. Kaya ngono kok ya cek pengen disebut menungso lho. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Oleh Allah saja sudah tidak disebut manusia. Bahkan oleh Allah disebut lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Ya sudah, mari kita pikir sendiri. Apakah kita ini masih pantas disebut sebagai manusia dengan perbuatan kita seperti itu melalui media sosial? Tabarut selenggak-lenggok di media sosial, menampakkan aurat di media sosial, apa masih layak disebut manusia? Padahal lebih hina daripada binatang. Lah sekarang itu manusia itu pola pikirnya terbolak-balik. Saiki kewane diklambeni, wonge udah gitu loh. Ya. Kewane do diklambeni sekarang. Sing duwe udah. Inilah manusia tanpa iman. Inilah manusia yang jadi budak hawa nafsu. Belum lagi melalui dunia maya, berapa banyak orang Islam, orang beriman yang mendapatkan ketakutan, ancaman di dunia maya. Berapa banyak orang yang menebar ketakutan, menebar ancaman, menebar intimidasi lewat dunia maya. Padahal Nabi kita bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jaroh. Kan itu kan? Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir jangan menyakiti tetangganya. Dalam riwayat lain Nabi juga bersabda, al-mu'minu man aminahun nas. Mukmin sejati itu disebut mukmin sejati itu saat orang lain merasa aman dari perbuatannya, merasa aman dari cuitannya kalau dunia modern sekarang, merasa aman dari statusnya, merasa aman dari komentarnya, merasa aman dari postingannya kan itu.
baru dikatakan mukmin sejati. Wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan muslim sejati saat orang Islam lainnya itu selamat dari perbuatan jahat tangan dan lisannya. Nah, sekarang dunia maya banyak sekali yang menebar teror bagi orang lain melalui dunia maya, melalui medsos. Lah kita ndak usah ikut-ikutan. Maka penting kita brosurkan hari ini biar kita ini Bapak Ibu dan anak cucu kita tetap kuat pegangan kita. Karena tali yang menjadi pegangan kita itu sudah sangat kuat sekali. Karena hanya dua hal itulah yang diwariskan oleh Rasulullah. Ya. Jangan sampai kita melepaskan genggaman dari pegangan kita, dari tali itu. Mengendorkan aja jangan sampai, apalagi melepaskan. Na'udzubillah. Alaikum anfusakum. Jaga diri kalian. Ini pesan Allah pada hambanya yang beriman. Saat dunia sudah rusak-rusakan, awur-awuran ndak karuan, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Kalau sudah saat seperti ini terjadi, alaikum anfusakum. Jaga diri kalian. Dengan cara apa? Pegang teguh pada tali agama Allah, jangan kamu lepaskan. Apapun yang terjadi, apapun resiko dan konsekuensinya. Karena kita hidup, dalam hidup ini tujuan kita hanya satu, mardhatillah. Bagaimana Allah meridhoi kehidupan kita. Kalau kehidupan dunia kita Allah ridhoi, insya Allah Allah izinkan kita untuk kelak menempati surga yang telah Allah siapkan, khusus bagi manusia-manusia yang bertakwa. Ya, kalau dari brosur sudah tidak ada, mungkin masih ada beberapa.